Shalom, selamat pagi buat anak-anak IPWAN yang hebat-hebat. Hari ini kita sudah masuk di dalam pembelajaran yang pertama sampai pembelajaran yang ketiga di buku 1F subtema yang ketiga. Nah, untuk pembelajaran yang pertama kita akan mulai belajar di halaman 79, yaitu tentang kalimat perintah. Nah, IPWAN, apa yang kalian ketahui tentang kalimat perintah? Nah, di sini Missy akan menjelaskan tentang kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita ingin meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, Missy akan kasih contoh, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Bisa juga misalnya contoh lain lagi, misalnya letakkan sepatu pada tempatnya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Kemudian satu contoh lagi, misalnya makanlah dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah IPWAN. Dan sekarang tugas dari IPWAN yaitu mengerjakan tugas yang ada di halaman 79, yaitu memberikan tanda centang pada kalimat yang berisi ungkapan perintah. Bisa kasih contoh, halaman sekolah Lala bersih, apakah itu perintah? Bukan, itu adalah sebuah pernyataan. Jadi itu bukan kalimat perintah. Berarti kalimat yang pertama di nomor 1 itu tidak perlu dicentang. Nomor 2, jangan membuang sampah sembarangan. Apakah jangan membuang sampah sembarangan adalah contoh dari kalimat perintah? Ya, benar sekali IPWAN, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Jangan membuang sampah sembarangan adalah contoh dari kalimat perintah. Untuk itu silakan diberi tanda centang. Dan IPWAN silakan mengerjakan tugas yang ada di halaman 79 nomor 1 sampai nomor 5. Oke IPWAN, sekarang kita akan belajar tentang bunyi sila ketiga Pancasila. Tetapi sebelum kita masuk di dalam bunyi sila ketiga Pancasila, Missy akan mulai mengingatkan kembali kepada kalian untuk sila-sila yang pernah kita belajar sebelumnya, yaitu sila pertama dan sila kedua sampai sila kelima dan simbolnya kita akan belajar kembali. Nah, untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa simbolnya yaitu bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya yaitu rantai. Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Jadi sila pertama simbolnya bintang, sila kedua simbolnya rantai, sila ketiga simbolnya pohon beringin, sila keempat simbolnya kepala banteng, dan sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Kemudian IPWAN kita akan belajar di halaman 84 seperti yang sudah Missy jelaskan. Perintah atau kalimat perintah, kalian akan mengerjakan tugas yang ada di halaman 84 nomor 1 sampai nomor 5. Silakan diberi tanda centang untuk ungkapan perintah. Missy kasih contoh di nomor 1. Lala buanglah sampah pada tempatnya. Apakah itu kalimat perintah? Ya, benar sekali, itu adalah kalimat perintah. Jadi silakan diberi tanda centang. Yang kedua, di bagian keduanya, nomor 1 di bagian bawahnya, sampah berserakan di mana-mana. Apakah itu kalimat perintah? Ya, itu bukan kalimat perintah, jadi tidak perlu diberi tanda centang. Jadi IPWAN silakan untuk nomor 1 sampai nomor 2 ada 2 pilihan. Silakan kalian pilih untuk jawaban yang paling tepat tentang ungkapan perintah, kemudian diberi tanda centang.
untuk halaman 84 nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kita masuk di halaman 87, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 87. Di bagian pertama, kita akan mengisi titik-titik dengan kata-kata yang tersedia di dalam kotak. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kemudian jawabannya sudah tersedia di bagian atasnya. Ipiwan tinggal membaca saja untuk tugasnya di nomor 1 sampai nomor 5, kemudian mencari jawabannya di bagian atas. Bisa kasih contoh nomor 1. Piket kelas adalah tugas. Apakah tugas ringan, tugas bersih, tugas ketiga, tugas bersama, atau tugas persatuan? Jawabannya ada di bagian atas, silakan dipilih. Jadi piket kelas adalah tugas. Hebat Ipiwan, piket kelas adalah tugas bersama. Jadi silakan Ipiwan tulis di nomor 1 jawabannya adalah bersama. Untuk nomor 2 sampai nomor 5, silakan Ipiwan cari jawabannya pada kotak yang sudah tersedia di bagian atasnya. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang bunyi sila Pancasila dan simbol dari Pancasila. Nah, Ipiwan, sekarang kalian bisa lihat yang pertama, simbol dari bintang. Nah, simbol dari bintang ini adalah simbol dari sila yang keberapa? Benar sekali Ipiwan, bintang adalah sila pertama. Bunyi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk itu silakan ditarik garis mulai dari bintang ke sila ketuhanan yang Maha Esa, silakan ditarik garis. Kemudian untuk yang selanjutnya rantai, pohon beringin, kepala banting, dan juga padi dan kapas, silakan dicari untuk pasangannya yang ada di bagian sebelah kanan. Silakan ditarik garis Ipiwan. Silakan dikerjakan untuk tugas di halaman 87. Kemudian kita masuk untuk pembelajaran yang selanjutnya yang ada di halaman 89. Nah, di sini kita akan memilih kata yang tepat untuk melengkapi balon kata yang ada di buku halaman 89. Di sini kita akan memakai kata maaf, mencoret, atau piket kelas. Untuk percakapan yang pertama silakan didengar. Mengapa Lala datang pagi sekali hari ini? Nah, temannya bilang, Lala ingin lakukan titik-titik. Apakah lakukan maaf, lakukan mencoret, atau melakukan piket kelas? Silakan dijawab. Kemudian percakapan yang kedua, Rino jangan ganggu Wulan yang sedang kerjakan tugas. Iya, titik-titik Dion, aku tidak akan ganggu Wulan lagi. Nah, apakah jawabannya maaf, mencoret, atau piket kelas? Kemudian yang ketiga, Doni tidak baik mencoret-coret meja. Nanti meja jadi kotor. Iya Nina, aku tidak akan titik-titik meja lagi. Nah, jawabannya apakah maaf, mencoret, atau piket kelas? Silakan Ipiwan cari jawabannya di bagian atas. Kemudian silakan ditulis pada titik-titik yang sudah tersedia di halaman 89. Kemudian yang terakhir untuk materi kita akan belajar tentang lebih berat, lebih ringan, atau sama berat. Nah, Misika kasih contoh, misalnya berat pensil sama dengan 3 kelereng. Kemudian berat buku sama dengan kelereng. Nah, kalau berat pensil sama dengan 3 kelereng, kemudian berat buku sama dengan 8 kelereng, berarti pensil lebih berat, lebih ringan, atau sama berat dengan buku? Iya Ipiwan, benar sekali, pensil lebih ringan dari buku. Nah, silakan Ipiwan menjawab pertanyaan yang ada di nomor 90 sampai nomor 91. Untuk hari ini tugas kita sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye Ipiwan.